warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Sedekah 1000 Sehari pada kesempatan kali ini berkunjung ke kediaman Pak Kasrin, yakni pasien sebatang kara yang dalam keadaan sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Oh, aku ini tetangganya. Tahu. Yalah biasa ngerawat. Ya, biasa nurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kasrin ya, Pak? Tahu. Subhanallah. Lama beda Ya, pangkat. Bapak ini sakit apa? Jantung ginjal. Ini air apa nih yang tumpah? Ada gula enggak? Itu bekas minum tadi. Oh, bukan air, bukan kencing ya? Bukan. Pakai popok ya, Pak? Makan bekas. Pakai pampers ya. Ah. Panjenengan usianya berapa? Kelahiran Saya sekitar 68. Oh, 68 pernah lanjut usia ya. kelahiran 52. 52. Nah, udah kakek-kakek. Tapi belum sempat bojo dulu kok ya. Ini rumah siapa ini? Rumah orang pemilik. Numpang. Oh, Bapak lumpang ya, Pak. Iya. Numpang sini. Tahun berapa Bapak ke Lampung? Tahun 75. Tahun 75, udah lama ya. Cuma pindah-pindah. Pindah-pindah. Sebelum sakit, Pak masih muda itu kerja apa panjenengan? Ini kerja di ini ngelas. Oh, kerja ngelas. Itu di KPU ngelas. KPU ya Pak deh. Ikut bos apa mandiri, Pak? Ikut bos apa mandiri? Ya istilahnya sendiri, tapi istilahnya bukan ngebos. Oh, gitu. Kita istilahnya ada kerja sama. Nanti bagi hasil. Di Lampung jenengan punya keluarga dekat nggak? Enggak. Nggak punya ya. Oh gitu. Nah, mau rencana ke Ponorogo nanti sore. Sorry. Pakai angkutan apa? Nah udah ini ngerental mobil. Ngerental mobil. Wah, nanti kita tanya-tanya sebatasnya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat segenap kaum muslimin, kita sekarang berkunjung ke kediaman Pak Kasrin, usia 68 tahun. Beliau adalah warga Lampung yang tadinya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, merantau ke Lampung sekitar tahun 75. Usaha freelance lah, ngelas-ngelas dan lain sebagainya. Memang beliau tidak punya keluarga dekat di Lampung, dan naas nasib beliau sungguh malang, sudah tidak punya keluarga dekat dan tidak punya keluarga karena beliau belum pernah sempat menikah. Sekarang beliau tinggal di rumah sederhana ini, menumpang di rumah milik salah satu warga Bandar Lampung di perumahan Pemda Waihui, Jati Agung. Dan beliau sekarang kita lihat keadaannya sudah terbaring sakit. Sakitnya apa? Komplikasi jantung dan diabetes ya. Iya. Komplikasi jantung dan diabetes. Sudah berapa tahun sakitnya, Ustaz? Udah 3 tahunan. Sudah 3 tahun ini ya. Sakit 3 tahun. Dan yang ngurus, siapa yang ngurus di 3 tahun ini? Iya, kadang RT, kadang warga. Kadang warga. Udah kita bawa ke rumah sakit. Oh, pernah dibawa ke rumah sakit ya? Adpen pernah. Urip pernah. Betul. Aparatur pemerintah setempat, baik kepala dusun, kepala dusunnya tidak sholat yang ganteng, Ustadz Mardiansah, nanti ngaji dikit lah, yang dakwah nonton di YouTube. Jadi kepala dusun, ketua RT, tetangga-tetangga sekitar bergotong royong ngurus Pak Kasrin, subhanallah. Yang beliau berak kencing di celana kan? Iya. Beliau ini berak kencing di celana, jadi harus pakai popok. Iya. Subhanallah, kondisi yang sedemikian rupa. Ya kita memang sebagai sesama muslim harus saling tolong menolong. Bahkan bukan hanya dibatasi oleh muslim ya. Kita sebagai sesama manusia sekalipun harus tolong menolong kepada sesama kita. Disinilah diuji letak kepedulian kita kepada sesama. Nah sekarang ada rencana Pak Kasrin ini akan setelah dipublish di media sosial, ternyata Pak Kasrin keluarganya yang di Ponorogo merespon ya. Iya. Merespon
dan sedia mengurus Pak Kasrin, tapi mesti dipulangkan ke Ponorogo. Nah, tentang prosesi pemulangan tersebut, coba kita tanya-tanya Pak Kadus. Pak Kadus turun sini dulu, di dekat Pak Kadus. Jadi Pak Kadus, lihat coba ke kamera. Pak Kadus kita ini Kori nasional ya, pernah menjadi Kori nasional tingkat remaja dari Provinsi Lampung. Nah, sekarang ini kelasnya Kori Provinsi Lampung. Juri juga sebenarnya di Provinsi Lampung, Ustadz Mardiansyah. Cuma gitu. Ini rencana, coba dijelaskan gimana rencana pemulangannya ini. Ya, rencana pemulangan seolah pada asar ini ada 3 orang yang siap mengantar, sopir, ada Pak Amir, mantan kadus ini, sama suami Bu Elis ini, Pak gitu. Najamuddin. Pak Najamuddin. Ya, bertiga. Dan alhamdulillah dana terkumpul sekarang udah mencapai 8,6 juta. ya. Subhanallah. Ya, dari warga ada 1 juta, ada 1 juta, macam-macam lah. Ya, artinya warga ini bahu membahu. Betul, betul. Ya, karena ikut peduli gitu, karena inilah terakhir daripada membantu dari Pak Kasrin. Betul. Rencana akomodasi membawa pulang pergi itu sudah diestimasi habis dana berapa? Ya, estimasinya memang kemarin itu 7 juta. 7 juta. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya di perjalanan Ya kadang makannya, ngudut ya jelas. rental mobil, sopir, bensin, 7 juta itu dana minimal kan? dana minimal. Yang lebih bagus kan, lebih bagus ya, biar bisa istirahat juga. Dan Iya. juga di sana kan bagusnya ditinggalin juga. Ada uang yang kita bisa tinggalkan kan. Ini memang bagusnya demikian rupa. Respon alamat keluarganya di mana? Panjenengan Pak di Di ini Ponorogo jauh. Kecamatan Sawu. Kecamatan Sawu. Sudah kontak WA ya? Ya, Pak Amir. Di sana itu Kerjo. Tugurejo desa. Yang siap ngurus di sana siapanya? Ayo ya Pak. Adik sama kakaknya. Ada Adik kandungnya, kandung Pak. sama kakak kandungnya. Subhanallah. Jadi kita luar biasa ya. Mudah-mudahan warga di sini ayu juga kan. Kak Najamuddin juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Pak Kadus juga ketua RT pahalanya dilipat gandakan. Karena memang ya tadi orang tua kandung aja nggak bisa jalan lagi berak kecil di kasur, anak kandung belum tentu mau ngurus. Ini yang ngurus orang, tetangga kan, luar biasa. Ada banyak kejadian, pernah saya rukyah itu ibunya lumpuh, anaknya 7, terpaksa 7 anaknya bayar pengasuh. Jadi apa, grandma sitter, bukan babysitter gitu. Jadi menyusul ibunya, karena apa, anak dan cucunya nggak ada yang mengurus. Luar biasa ya. Di zaman sekarang ini sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang kambing lebih berharga dari manusia. Jadi kalau kambing hilang dari rumah, cari pengumuman, orang siapa yang nemuin kambing saya ambillah. Rebutan orang nyari kambing. Coba kalau orang tua hilang dari rumah, orang tua saya pikun, udah 3 hari nggak pulang. Yang nemuin silakan, kalau mau ambil misalnya. Orang nggak akan mau. Artinya kadang-kadang hewan lebih berharga di tengah zaman yang sudah sedemikian modern ini. Jadi sekali lagi sudah terkumpul dana 8 juta lebih ya. 8 juta lebih dan alhamdulillah sudah tersambung untuk keluarga yang di Ponorogo. Kakak beliau, adik beliau sudah siap mengurus beliau, subhanallah. Dan yang akan mengantar ke sini dari sini dengan mobil rental, dan ada 3 warga lingkungan sekitar yang siap menghantar sampai ke Ponorogo. Sekali lagi, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Jadi saya yakin semua orang yang terlibat menolong Pak Kasrin ini nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian yang terpenting memang ada yang serupa dengan Pak Kasrin yang juga terlantar tetapi banyak kurang perhatian, seperti Pak Markum yang di Jalan Ratulangi yang hidup sebatang kara juga, nggak punya anak tapi tinggal di gardu, berak kencing di celana. Jadi kalau ke sana pesing, mending beliau pakai pokok, di sana tidak ada pokoknya.
nggak ada yang memasangkan pokoknya juga. Kejadian sedemikian rupa. Ini penting sekali bagi kita untuk menyadari kita jangan hanya hidup di zona nyaman, enak sendiri, tapi tanpa peduli dengan saudara-saudara kita. Ingat bahwasanya orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih suka dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ini masih ada waktu sampai sore ini buat kaum muslimin yang tetap ingin berbagi, menambahkan dana seberapapun ya tetap dibutuhkan. Semakin besar makin dibutuhkan dananya. Ya buat perawatan beliau, buat hal-hal yang memang banyak yang dibutuhkan. Namanya orang sakit ya. Dan nanti pun kalau bisa Ustaz di sana tetap open donasi gitu. Open donasi di sana saudaranya gitu. Dibuat publikasi juga. Jadi orang bisa kirim ke sana kan. Open donasi. Gimana caranya ya? Ada banyak Pak Kasirin yang lain sebetulnya. Yang Mbak Suwarti di Natar umur sudah 97 tahun. Juga ditelantarkan anak-anaknya kena penyakit liver ya. Padahal anaknya juga banyak. Saya juga heran dengan dunia ini kok segini banget gitu. Padahal dalam Islam itu kan berbakti sama orang tua itu wajib. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Yang jelas perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Nah, kami pada kesempatan kali ini dari Gerakan Sedekah 1000 Sehari akan ikut berpartisipasi untuk membantu Pak Kasrin. Kita titip lewat Pak Kadus ya, Pak Ustadz Mardiansah ya, untuk meringankan. Tapi bagi sekali lagi kaum muslimin masih ada waktu untuk membantu. Bahkan pasca ini pun masih bisa kita membantu untuk meringankan beban beliau. Ya, kasih dari saya dulu ya Ustadz ya. 500 dulu jadilah ya. Sama Ustadz Mardiansah. Ya, terima kasih. Ya. Karena ini biar patennya bagus Ustadz, ngaji dikit nggak apa-apa kan? Biar kita paham ya, ada kadus gitu ngaji. Ngajinya ini aja. Lagi puyeng nih, lagi sakit. Dikit aja ya. Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Lagi sakit. Sakit. Atau beliau bisa ngaji ya. Lagi demam. Beliau lagi demam, belum siap untuk ngaji. Tapi nggak corona kan? Kalau corona nular ke kita nanti. Mudah-mudahan saya lagi coba di Zoom Pak Kasrinnya. Kita doakan sini loh, dekat sini loh. Pak Kasrin lengkapnya apa Pak? Tadi Kasrin aja. Kasrin aja. Binnya? Kasrin aja. Binnya? Tunggak Wong Sukaryo. Tunggak Wong Sukaryo. Tunggak Wong Sukaryo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa biwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi Bapak Kasrin bin Tunggak Wong Sukaryo anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi Bapak Kasrin bin Tunggak Wong Sukaryo anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu
wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Dik Asrin, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan. Sabar ya Pak. Ya, panjenengan sabar dan kuat, nanti bisa sembuh lagi. Sembuh, bisa jalan lagi gitu. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan yang jelas sakit ini menjadi penghapus dosa-dosa. Amin. Jadi sakit orang Islam itu, sakit pala saja menghapuskan dosa 40 hari. Mardiani lagi sakit pala 40 hari yang lalu dosanya habis ya. Apalagi Pak Dik Asrin ini sakitnya sudah 3 tahun dan parah sekali. Mudah-mudahan semua dosa Pak Asrin dihapuskan semua oleh Allah. Amin. Demikian, mudah-mudahan semua donatur yang telah berbagi, Allah berkahi hidupnya, anak cucunya, keturunannya dan keluarganya, termasuk juga yang berpartisipasi ngurus Pak Asrin. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.